akan kita ikuti jalannya upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan. Terima kasih. Istirahat di tempat. Gerak. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Gerak. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang
Sangur! Gerak! Parade. Istirahat. Di tempat. Gerak! Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasruddin Darsono SOS MH, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Denny Nixon Ogi, SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Mohon berdiri. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Salam kebangsaan. Hormat. Senjata. Gerak!
Undangan disilakan duduk kembali. Hormatan kebesaran. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.
Kodeks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Parade. Istirahat. Khidmat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. Pimpinan Lembaga Negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan, dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini,
Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi, apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan. Kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya
bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta, yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka! 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 Siap! Out! Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan,
Marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridho-Mu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik dan kekuatan dari-Mu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi real, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan kerjakan. Kerjakan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!
berdiri. Salam kebangsaan. Hormat. Senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara. Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.